meneguk kepahitan tanpa ada sedikit pun perasaan atau muka masam. Ilustrasi sederhananya, orang itu kalau menelan pil pahit, enggak mesti kan gitu kan, kecut, pahit atau apa masam mesti ada. Makanya tadi apa? Tajarru'ul mirarah min ghairi ta'bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Santri Beling Channel. Masih tetap mencari berkah walaupun di tengah-tengah menghadapi bahaya wabah. Masih terus mencari nasihat, masih terus mencari dawuh-dawuh dari Abah tentang kehidupan dan tentang apapun itu supaya kami itu tetap berjalan dalam keadaan atau dalam jalan yang tetap positif. Monggo Bah, entah hari ini nasihat apa lagi untuk menyentil teman-teman santri beling dan sahabat belingers se-Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuntaskan tentang pembahasan sabar. Beberapa hari yang lalu sudah kita sampaikan bahwa sabar itu adalah hukumnya fardu. Kemudian dilanjutkan tentang macam-macam sabar menurut versi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang saya ingin menyampaikan dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang dinukil dari dawuhnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Qala Syekh Al-Jailani Qala Al-Junaid. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menukil dari dawuhnya Syekh Imam Junaid. Isinya begini. Al-masiru minad dunya ilal akhirati sahlun hayyinun alal mu'min. Ini ringan. Perjalanan dari dunia menuju ke akhirat adalah sahlun gampang, hayyinun mudah, alal mu'minin bagi orang mukmin. Sekedar perjalanan. Jadi perjalanan menapaki kehidupan dunia menuju ke kehidupan akhirat ini sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani lewat dawuhnya Syekh Junaid adalah sahlun hayyin, mudah dan ringan. Selanjutnya, ini ada lanjutannya. Wa hijranul khalqi fi janbil haqqi syadidun. Meninggalkannya makhluk untuk berada dekat dengan Allah Al-Haq. Jadi menghijrahkan, boyong diri menuju ke janbil haqqi syadidun, itu yang berat. Kemudian dawuh itu dilanjutkan wal masiru minan nafsi ilallahi subun syadidun. Perjalanan meninggalkan nafsu ilallahi menuju kepada Allah adalah sokbun syadidun, kesulitan yang teramat sangat. Akan tetapi wasabru ma'allahi asyaddu. Kemarin kan ada as-sabru lillah, as-sabru ma'allah, as-sabru alallah. Sabru ma'allah adalah sabar yang mengikuti, menyelaraskan ritme kita dengan ritme takdirnya Allah. Itu as-sabr ma'allah. Lah ternyata as-sabru ma'allah asyaddu. Ini menurut pendapat Syekh Junaid yang dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahwa sabar ma'allah itu asyaddu. Asyaddu daripada apa? Lebih berat daripada al-masir minan nafsi ilallah. Perjalanan meninggalkan nafsu menuju ke Allah itu adalah sesuatu yang teramat berat. Tapi ada yang lebih berat, yaitu as-sabru ma'allah. Makanya sabar itu ringan di lisan. Tapi hakikatnya sangat-sangat luar biasa. Karena sangat luar biasa,
diperlukan latihan yang intens. Lah ini loh. Makanya sabar itu tidak bisa hanya dibuat mainan di bibir. Yang sabar ya itu kan bagian saja dari proses. Tapi benar-benar kita harus melatih sikap. Lah apa sih sebenarnya definisi sabar menurut Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau menyampaikan definisi sabar menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah tajarru'ul mirarah min ghairi ta'bis. Meneguk kepahitan tanpa ada sedikit muka masam. Bisa dipahami? Meneguk kepahitan tanpa ada sedikit pun perasaan atau muka masam. Ilustrasi sederhananya, orang itu kalau menelan pil pahit, kan gitu kan, kecut, pahit atau apa masam, mesti ada gitu. Lah, definisi sabar menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah meneguk kepahitan tanpa ekspresi. Jadi seakan-akan meneguk kepahitan itu sama dengan meneguk sesuatu yang manis. Itu definisi sabar. Makanya berat. Jadi tidak hanya kemudian dia hanya mampu meneguk kepahitan, tapi mampu meneguk kepahitan dengan tanpa ada perasaan apapun. Makanya tadi apa? Tajarru'ul mirarah min ghairi ta'bis. Min ghairi ta'bis inilah yang sulit. Makanya kemudian sabar itu otomatis akan ada tingkatannya. Nah ini. Makanya disampaikan di beberapa hari yang lalu inda sodmatil ula. Dan inda sodmatil ula itu wah luar biasa beratnya. Beberapa definisi sabar yang juga sudah dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani lewat kitabnya. Ada pendapat Sayyidina Ali. Beliau menyampaikan as-sabru minal iman bimanzilatir ro'si minal jasad. Diibaratkan sebuah keimanan, sabar itu bagaikan kepala dari sebuah jasad. Jasad itu tidak akan ada artinya kalau tanpa ada kepala. Kepala adalah sesuatu yang pokok karena berapa panca indera berada di kepala. Mata, telinga, mulut, hidung. Sudah berapa? Mata, telinga, mulut, hidung. 4 panca indera ada di kepala. Ada sesuatu yang luar biasa lagi yang ada di kepala. Akal, otak. Lah, sabar itu bimanzilatir ro'si alal jasad. Menurut Sayyidina. Makanya tidak salah kalau tadi dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wasabru ma'allah asyaddu. Lebih berat dari proses-proses yang macam-macam. Pendapat lagi dikatakan oleh Dhunnun al-Misri. Sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. As-sabru at-taba'ud anil mukhalafat. Sabar adalah menjauh dari sesuatu yang tidak umum. Artinya enteng, tanpa beban. Kemudian dilanjutkan lagi. Wasukunu inda tajarru'i ghasasil baliyah. Sukun, anteng, tenang. Pada saat apa? Inda tajarru'i ghasasil baliyah. Ada yang mengatakan inda tajarru'i ghasasil baliyah. Di saat meneguk pahitnya penderitaan. Jadi sukun, tenang. Tidak hanya mampu menelan, tidak hanya mampu merasakan, tidak hanya mampu meneguk, tapi proses itu dijalaninya dengan tenang. Itu adalah sabar. Bahkan wa idharul ghina ma'ahululil faqri bisa hatil ma'isyah, menampakkan ghina, kecukupan, kaya, mapan, ma'ahululil fakri. Padahal sesungguhnya ia termasuk orang yang sangat membutuhkan. Tapi bukan karena semoge, bukan karena gaya, bukan karena, tapi tidak pernah sedikit pun menampakkan kesusahan, tidak pernah sedikit pun menampakkan keresahan. Sebab kalau sudah seperti itu, mata tidak akan memandang dengan belas kasih. Orang itu enak, semua akan mengatakan gitu. Wah orang itu hebat, wah orang itu cukup.
ya tidak akan dibelas kasihani. Jadi dengan sendirinya orang yang sabar itu seakan-akan menutup belas kasihan manusia dan hanya mengkonsentrasikan diri untuk mendapatkan curahan belas kasihan. Ini luar biasa sabar. Ini hebatnya sabar. Jadi dengan sendirinya orang sabar itu kita dapat belas kasihan manusia kan terbatas. Orang dapat perhatian manusia kan terbatas. Tapi kalau orang itu sudah mendapatkan perhatian Allah, luar biasa. Jadi sabar itu kira-kira secara tidak langsung menutup perhatian manusia, menutup mata tertuju kepada mereka. Akan tetapi hanya mata Allah, hanya pandangan Allah yang selalu tertuju kepada orang-orang yang sabar. Ya. Jadi di dawuh kali ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menukil dari Syekh Junaid itu bahwasanya perjalanan kita dari dunia menuju ke akhirat itu gampang, ringan, mudah. Yang sulit itu adalah ketika kita meninggalkan diri kita dan bersatu dengan Allah. Dan ada yang sangat lebih sulit lagi, yaitu tentang sabar. Bahkan diilustrasikan tadi, sabar itu bagaikan ketika kita itu menelan sebuah kepahitan, rasa pahit, pil, dan lain-lain, itu kita tanpa ekspresi. Nah, saya itu pernah mendengar bahwasanya salah satu amal kita itu tidak modal, kita itu hanya mengaplikasikannya itu adalah sabar. Kita tidak modal secara materi dan juga kita tidak modal secara tenaga, itu adalah sabar. Jadi memang benar sabar itu kan kalau orang Jawa bilang itu nelser. Prosesnya sangat pelan tapi berarti. Itu memang sabar. Makanya benar kalau dikatakan ngamal sing ora modal itu ya sabar. Orang sholat butuh fisik, capek. Orang puasa butuh fisik. Orang haji butuh biaya. Orang sedekah butuh. Tapi sabar yang pahalanya luar biasa. Tanpa modal. Makanya sampai dalam ayat Al-Quran itu sesungguhnya pahala-pahala orang yang sabar itu akan dipenuhi secara utuh. Bahkan di dalam Al-Quran juga disimbolkan orang yang sabar itu akan mampu mengalahkan terhadap jumlah yang lebih besar orang yang mi'atu yaghlibu mi'aten. Kan gitu kan, ada kan 100 orang sabar mampu mengalahkan 200 orang yang tidak sabar. Begitu kelipatannya terus. Karena sesungguhnya sabar itu menyimpan sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Itu adalah sabar. Jadi sabar itu menyimpan kekuatan yang maha dahsyat. Dengan kita terus bersabar, maka ada pahala-pahala yang besar untuk kita. Nah, tapi ada sebuah kata itu seperti ini, Pak. Kalau kita sabar terus yo dianiaya seperti itu. Ibarat kata itu, lawang cacing nek tidak cacing saja kalau diinjak, kalau digencet itu dia akan ngolet-ngolet untuk membalas. Kenapa kita itu tidak seperti itu? Itu kan mendefinisikan sabar yang kurang tepat. Kadang-kadang orang mengilustrasikan ada agama dihina sabar. Ya bukan itu tempatnya. Ya bukan itu tempatnya. Kadang-kadang kan orang itu ya jangan sabar terus, kalau kamu sabar ya kalah terus. Ya dilihat konteksnya. Satu misal, coba kita lihat cerita Sayyidina Umar dengan istrinya. Coba kita cermati. Suatu saat ada orang karena rame terus sama istrinya. Dimarahi terus, nggak ada benernya, kurang lebih begitu. Sampai dia merasa tidak kuat. Akhirnya dia mendatangi rumah Sayyidina Umar. Pingin wadul kira-kira begitu. Pingin berkeluh kesah. Ya Umar, kira-kira begitu yang akan disampaikan. Saya ini begini, begitu, mbok dinasihati. Begitu sampai di rumahnya Sayyidina Umar, belum sampai masuk, belum sampai mengetuk rumah, terdengar suara dari dalam. Istrinya Sayyidina Umar nada tinggi, kurang lebih marah begitu. Orang itu akhirnya mundur. Ya kan? Loh, kok saya mau wadul ke Sayyidina Umar? Sayyidina Umar saja dibeginikan sama istrinya. Kira-kira kan begitu, kira-kira ilustrasi.
balik dia. Ya, balik. Padahal Sayyidina Umar itu kayak apa? Performennya, penampilannya, luar biasa. Di luar dikenal dengan orang tegas, galak, dan sebagainya. Apa hikmah dari cerita ini? Apakah kemudian Sayyidina Umar itu kalah dengan istri? Apakah Sayyidina Umar itu kemudian harus tegas, galak? Nah, itu adalah bentuk kesabaran Sayyidina Umar. Karena berbeda, ngalah dengan istri dan kalah dengan istri itu berbeda. Kalau sampai seorang pemimpin rumah tangga kalah, ini berbahaya. Karena bagaimanapun istri, anak, ini perlu untuk didampingi, perlu untuk diayomi, perlu untuk diarahkan, perlu untuk diluruskan. Kalau kemudian kalah pemimpin rumah tangga, berbahaya. Tapi berbeda dengan ngalah. Jadi kalah itu berbeda dengan mengalah. Sayyidina Umar saya yakin saat itu mengalah. Bukan kemudian beliau kalah. Lah, mengalah itu adalah bagian dari sabar. Apakah kemudian kalau mengalah itu kemudian diinjak-injak harga diri? Kan bukan. Apakah kemudian kalau sabar itu diinjak-injak harga diri? Bukan. Kalau kalah, iya. Tapi kalau mengalah, berbeda. Ya ilustrasinya itu, sabar terus, nanti kalau sabar malah kalah. Dilihat dulu konteksnya, benar enggak dia memaknai. Saya rasa karena ada makna-makna yang salah, hanya bahasa-bahasa yang dipakai saja seakan-akan benar. Jadi enggak ada istilahnya sabar itu kalah, enggak ada. Sabar itu yang ada mengalah, bukan kalah. Nah, berbeda. Mengalah dengan kalah itu berbeda. Jadi mengalah dengan kalah itu berbeda. Dalam keadaan hidup seperti apapun, tadi diilustrasikan menelan pahitnya kehidupan seperti apapun, menelan pil yang sangat pahit pun kita itu tidak dengan ekspresi asam, yaitu kalau saya ambil kesimpulan, saya ibaratkan ketika kita itu menelan kehidupan seperti apapun, kita itu harus tetap tersenyum. Karena ada pepatah mengatakan senyum lengkungan di bibir akan meluruskan banyak lengkungan di dunia. Kata santri. Cukup sekian dari kami, tetap di channel Santri Beling, tetap nadong dawuh, menyecep banyu suci Perwitasari, nyecep ilmu sejati dari Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.